Selamat datang di Somaliland. Di video kali ini aku mau ajak kalian buat jalan ke satu destinasi wisata namanya Las Gil, di mana di tempat ini ada lukisan prasejarah sudah lebih dari 5.000 tahun. Diyakini tempat ini adalah salah satu tempat tertua untuk melihat lukisan prasejarah yang ada di Afrika. Kalau kalian suka perjalanan keliling dunia, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan selamat menonton episode ini. Guys, selamat pagi dari Hargeisa, Somaliland. Jadi ini negara sebenarnya kita masukinnya ke Somalia. Kenapa? Karena belum diakui oleh UN dan Indonesia juga. Jadi makanya kita di Somaliland ini. Jadi kita sebutnya kita udah ke negara 115 itu Somalia. Tapi nanti kenapa penyebabnya kita bakal jelasin ke kalian secara politik nanti kenapa mereka terbagi gitu. Dan kita udah di hotel, kita baru nyampe kemarin. Kalau kalian nonton video sebelumnya, kita 18 jam lah kurang lebih ya. Overland menuju ke sini. Seru banget sebenarnya. Kita lewatin gurun pasir kayak gitu. Nginep di mana itu namanya? Kayak bukan hotel juga ya. Iya. Bukan guest house, tapi kayak cuma matras di lantai di bawah ya bintang. Tapi udah ngantuk banget jadi kita tidur. Langsung tidur sih enak juga sebenarnya. Dan anyway kita udah nyampe di Hargeisa. Ini ibu kotanya di Somaliland ya, view-nya. Tada. Jadi ini adalah view kota dari Hargeisa. Di depan itu udah pusat kota banget, udah pasar. Dan hari ini kita mau one day trip kemana? Las Gil. Jadi Las Gil itu apa? Las Gil itu adalah tempat kayak di sana ada painting dari gitu. Dari zaman dulu ya. Gitu ya. Dan nanti sejarahnya kita bakal jelasin ke kalian lebih lengkap di sana. Tapi anyway kita yang penting udah berhasil sampai di sini dengan selamat dan kita udah refresh, kayak udah mandi. Udah bersih rasanya. Udah bersih banget rasanya. Udah steril. Jadi kita mungkin half day trip aja nih menuju ke Las Gil itu. Yep. Nanti sambil di perjalanan kita cerita-cerita tentang apa sih negara ini ya. Mungkin kalian nggak pernah dengar, mungkin kalian taunya Somalia aja. Tapi ya ini perjalanan kita di waktu muda, kita sudah pernah di tempat ini. Let's go! Oke guys, jadi kita udah siap, ini ada mobil yang jemput karena kita collab sama tour lokal di Somaliland. Ini benar-benar kayak wow banget karena udah lama nggak collab sama tour-tour lokal. Dan ini hotel kita di Hargeisa Damal dan kita bakal pergi ke Las Gil sekarang. Jadi ternyata kita tuh perginya bukan sama tour guide doang. Jadi kita ada driver, ada tentara juga yang mesti temenin. Makanya sebenarnya tuh mahal banget turnya. Tapi kayak kita bisa save lah buat jalan-jalan di sini gitu ya. Sekarang di bulan Desember di Somaliland ini lumayan dingin, jadi nggak terlalu panas banget. Karena kalau summer itu panas banget. Dan sekarang kita perginya itu ke tempat yang lumayan terbuka, jadi kayaknya bakal lumayan panas di sebelah sana ya. So, yeah. And that's how, but the ethnicity still is like mostly Somali. Yes. Nationality is Somaliland. Yeah. Because not everyone in Somalia. Jadi kita stop dulu di rest area ya. Kita minta beli apa? Kopi atau teh. Jadi karena ngantuk banget pengen beli kopi. Karena perjalanannya 1 jam juga ke sana. Iya, 1 jam ya? Wih, banyak produk-produk Inggris, guys. Iya nih, produk-produknya tuh kayak gini, guys. Kayak produk-produk kayak sereal. Iya, ini dari Eropa. Dari Eropa, iya. Ini apa? Dari mana? Ini bahasa itu sih, bahasa Jerman. Ih, kalau ada Nutri-Score pasti Eropa sih. Iya. Iya. Menarik ya? Kalau produk sini. Euro. And pounds. Oh iya, itu pounds. Dan cilok ya. Nih, ada kacang-kacang Somali, benderanya. Tebak aku mau nyari apa? Indomie. Let's go. Kayaknya nggak ada deh. Oh, astaga. Ini goreng. Mau nggak sih? Tapi kita nggak usah maksa. Bisa lah pakai itu. Beli lah, beli.
pengen banget. Itu bayarnya siapa? Kan ada shilling gue dikit. Gas Dari dapat. Arab juga sih, bahasa Iya. Arabnya. Atau enggak usah? Oh, dari Damam. Atau enggak usah? Kenapa enggak? Ya udah, Buat dinner kan? ya udah. Gila, Pengen sehat banget. banget lu 2 malam makan gini. Satu aja. 3 lah bagi 2 ya. Kemarin kebanyakan. Mana ya kan? Ya udah 4. Dan harganya sih. Ini orang bukannya cobain makanan lokal, malah cobain Indomie mulu. Indomie. Guys, jadi ini adalah mata uang Somaliland. Jadi dia namanya shilling gitu. Gede banget, segepok-gepok gini. Soalnya dia denominasinya kecil-kecil doang, ini ada yang gede. Walaupun mata uangnya sebenarnya nggak terlalu lemah, tapi uang kertasnya cuma ada Iya, pecahan kecil-kecil doang. segepok-gepok ini duitnya. Kita bayar dulu. Ada Indomie di sini. 19,000 19 Somaliland. 19,000 Somaliland. 1 2 3 4. Indomie. So you have Somaliland cash? Just little. This is Somalian cash. Setelah drive kurang lebih sejam, kita akhirnya nyampe di Las Gil. Dan ini kita di pintu masuknya. Masih 5 kilo lagi ke depan. Dan katanya kayak dapat African massage. Karena off-road kayak. Kayak flashback kayak kemarin malam kita jalan. Iya, jalannya nggak di jalan utama. Bener-bener kita kayak pengen meneliti lukisan-lukisan purba yang ada di Somaliland. Kayaknya ini salah satu yang terbesar juga. Maksudnya koleksi Foto-fotonya ya. koleksi lukisan Iya. gua paling banyak di Afrika kalau nggak salah. Dan ini memang sangat populer di sini. Dan salah satu situs warisan yang dijaga banget di sini. Ini unik banget. Guys, kan kita sampai di Las Gil. Tadi lumayan 5 kilo. Kita jalannya kayak off-road gitu. Dan sebenarnya ngingetin kayak safari gitu. Tempatnya tuh kayak terbuka, banyak pohon-pohon kering, dan beberapa kali lihat hewan juga. Dan sekarang di belakang sini tuh ada bukit. Jadi inilah Las Gil, tempat sejarah yang ada di sini. Jadi tadi aku lihat tuh kayak kita bayar permit satu orang tuh sekitar 25 USD. Dan tempatnya ini bener-bener kayak kita mesti hike dikit ke atas sana. Jadi dalam sana itu tersimpan koleksi-koleksi lukisan-lukisan sejarah. Orang sini tuh baik-baik banget sih, kayak menurutku ramah-ramah orang sini. Kayak mereka juga whitelist spoken bahasa Inggris. Dan kayak dulu juga sempat dijajah sama UK. Dan kalau dilihat tetangganya tuh kayak Djibouti itu Prancis, kayak Eritrea itu Italia. Tapi di sini dia bahasa Inggris, dan sekarang jadi bahasa yang kedua diucapin di sini. Yang pertama Somali ya. Nah, kemana-mana sekarang kita tuh mesti jaga gitu loh, di escort sama satu tentara gitu. Jadi kemarin baru kita masuk juga mesti wajib, sekarang juga mesti wajib. Dan jadi satu mobil tuh ada satu sopir, satu tentara, satu guide-nya juga. Jadi sama kita berdua itu berlima. Cukup rame ya. Jadi kayak kalau gue sendiri yang datang 4 orang. Gitu. Bayar buat semua orang itu berarti. Ya, dan untungnya kita partnership, collaboration sama Macrobi Expedition. Jadi kalau kalian pengen ke Somaliland, kalian bisa nanti cek Instagram dia. Dia juga ada di Djibouti sama di Netherlands. Tapi kalau kalian pengen ke Horn of Africa, di sini ada 2 negara yang bisa diurusin turnya. Is it water? Thank you. Cuci tangan. Bapaknya sampai bawa senjata gitu.
dan kita bakal ke sana tuh. Lascaux. Jadi nanti kita hiking sedikit, masuk ke dalam gua. Jujur kalau di Indonesia tuh ada di Makassar, kayak di Maros gitu. Cuman waktu itu aku nggak sempet buat ke lukisan tertua itu. Tapi di sini kayak di Afrika ini salah satu yang menyimpan lukisan-lukisan yang udah lama banget. Dan koleksinya juga yang terbanyak yang kita pernah baca di Afrika ya. Menarik. Nah, jadi tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga sama pemandunya. Jadi kayak Somalia ini udah merdeka kayak 34 tahun. 1991 Ya, ya. di 17 Mei kalau nggak salah. Dan tadi di jalanan juga rame banget ya. Penduduknya juga di Somaliland ini berapa? 6 jutaan. Ya, kalau dibandingkan tetangganya sih lumayan banyak ya. Ini kayak dibandingkan Djibouti itu cuma 1 juta, Eritrea 5 juta. Jadi lumayan banyak sih penduduk-penduduk sini. Dan bukan mostly, 100% mereka adalah Muslim. Negara Muslim gitu. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa informasi kayak foto-foto, lukisan-lukisannya itu yang nanti bakal kita lihat. Dan ini juga first team buat mampir ke sini tahun 2003. Nanti banyak arkeologis yang meneliti tentang tempat ini ya. Jadi itu nama-namanya ada di situ juga. Dan ini juga Nah, waktu meneliti tempat ini, dia juga berkolaborasi sama Prancis buat meneliti tentang lukisan-lukisan di dalam sini. Nih, buat kalian yang belum tahu, Somalia itu petanya di sini. Dan memang terpisah sama Somalia, tapi Indonesia itu masih mengakui satu tempat gitu, karena hubungannya dengan Somalia gitu. Jadi, kalau secara petanya kayak gini, yang belum diakui sama UN gitu. Dan ibu kotanya ada di Hargeisa. Dan Lascaux ini jaraknya sekitar 1 jam dari kota Hargeisa gitu. Dan sini juga ada beberapa shelter-shelter dan memang kayak tempat-tempat purba banget di zaman dulu. Dan lukisan-lukisannya juga. Nah guys, di Afrika ini memang cuacanya tuh panas banget ya. Kayak kalau kita visit sekarang itu di bulan Desember, itu nggak terlalu panas sebenarnya karena mereka tuh masuk winter. Karena tadi pagi kita juga mampir ke sini, itu lumayan adem angin-anginnya. Tadi kita ketinggiannya berapa di sini? 1200. Ya. Nah, 1200. Jadi itu termasuk tinggi ya. Kalau dibandingkan Djibouti kemarin yang bahkan ada daerah yang minus 155 meter, itu panas banget. Nah, tapi jangan berani-berani ke sini kalau misalnya waktu summer atau kalian bakal meleleh. Panas banget asli. Jadi karena beberapa tempat di Horn of Africa itu best visitnya adalah di waktu winter kayak gini. Jadi mereka nggak terlalu panas, ada angin-angin gitu. Menurutku oke banget. Dan itu adalah Lascaux-nya. Pokoknya kalau kalian ke Somaliland, udah mesti wajib ke sini deh. Oke guys, jadi kita sekarang lagi jalan ke Bukit Lascaux ini. Jadi mungkin ada yang mikir-mikir artinya Lascaux itu apa. Jadi berdasarkan dalam bahasa Somali itu, Lascaux artinya adalah tempat minum unta-unta. Atau bahasa Inggrisnya itu water hole dari dromedaries. Dromedaries itu jenis unta yang ada di daerah Afrika ini. Jadi sebenarnya daerah Lascaux ini ada tempat bertemunya 2 wadi, atau wadi itu adalah kayak semacam sungai yang hanya ada airnya di musim hujan aja. Jadi cuma ada sungai ketika lagi ada hujan atau lagi musim hujan seperti itu. Jadi makanya dinamai Lascaux karena pas lagi musim hujan banyak unta yang akan ngumpul di sini untuk minum seperti itu. Ya guys, dan kita lagi jalan ke atas Bukit Lascaux ini dan cukup banyak flora yang bisa kita temuin sebenarnya biarpun daerah gurun. Satu itu jenis kaktus kayak gini. Jadi mungkin mirip-mirip yang bisa kita ketemuin kemarin misalnya di Eritrea juga. Dan ada bunga-bunganya yang warna cerah banget, warna pink ungu kayak gitu. Dan kalau nggak salah nanti kalau ada buahnya, nanti buahnya bisa dimakan juga. Kayak gitu.
Dan kalau bisa lihat juga ada yang unik dari tumbuhan-tumbuhan di gurun kayak gini adalah bahwa daun-daunnya itu kecil-kecil. Enggak. Karena tujuannya karena ada air kering, ya tentunya mereka berusaha untuk mengurangi evaporasi atau hilangnya air ke udara melalui proses transpirasi kayak gitu. Dan dia juga banyak duri-duri karena dia ya beradaptasi juga untuk menghindari dimakan oleh si unta-unta itu. Tapi malahan tumbuhan ini jadi makanan utama si unta. Nih, kita sekarang mulai naik di tangga ini. Jadi, mungkin kalian pernah nonton gak sih film The Lion King? Ini kayak dia ke atas bukit gitu. Bener-bener kayak suasananya Afrika banget ya. Tapi ini, meskipun dia kayak situs sejarah, tapi udah dikasih fasilitas jalan. Jadi kita nggak perlu hiking terlalu nanjak banget. Karena tinggal follow the path. Wow. Ini dari tadi guide-ku tuh kayak gini. Gitu. Dan ada yang nyaut juga dari ujung sana. Wow, kalian lihat view-nya ini keren banget, guys. Wow. Jadi di sebelah sana juga ada bukit juga, kayak bukit-bukit batuan, dan ini bener-bener kayak ngingetin sedikit sama Namibia sih. Karena ada hamparan-hamparan gurun yang sangat-sangat luas, terus juga kalau di Namibia mungkin lebih banyak hewan-hewannya ya, kayak oryx. Tapi di sini tadi aku ngelihat banyak beberapa babi hutan juga di jalan. Terus ada rusa-rusa juga. Dan aku penasaran banget sih kayak hewan lokal di sini, mungkin nanti aku bakal tanya sama guide-nya. Jadi kita baru nanjak sekitar 3 menit dan kita ketemu shelter-shelternya. Jadi shelter itu tempat berteduhnya orang-orang lah di zaman dulu. Dan ketika mereka berteduh mungkin mereka buat lukisan-lukisan itu. Dan ini adalah situs-situs sejarah, lukisan-lukisan sejarah yang dibuat sama manusia-manusia purba Afrika zaman dulu. Wow, dan lukisan-lukisannya itu kebanyakan kayak lukisan sapi, lukisan kuda, dan kebanyakan sih ternak-ternak begitu. Guys, aku dengar ada satu burung nih di atas ini. Tuh, burung hitam. Wow. Oh, ini shelter cave pertama. But we are not allowed to touch it. Yeah, of course. And we get closer and closer. I will change the colors. Yeah. Wow. So you can see those are the colors. Is white, red, and yellow. Also you'll find some. Nah, kebanyakan tadi kata guide-nya di sini tuh kayak benar-benar ternak-ternak sapi dan lain-lain. Tapi benar-benar kayak warnanya itu keluar dari warna batuan juga yang digores di sini. Ini shelter ya, kayak orang berteduh di sini. Cakep ya, kayak masih bagus banget warnanya. Nggak ada graffiti orang-orang. Iya. Wow. Tapi bener sih berteduh adem. Apa? Berteduh di sini adem banget sih. Ini bagus banget. Sebenarnya gue udah pernah ke beberapa gua juga yang ada cave painting kayak gini, kayak di Dominican Republic contohnya. Tapi ini yang paling kayak gimana ya? Kayak bener-bener artistik gitu gue rasa. Kayak gambar-gambarnya ada kayak kualitas artistik ya. Kayak bentuknya itu nggak Ngasal. sekedar ngasal doang. Bagus Tapi ya? kayak ada elemen apa ya? Kayak estetiknya gitu. Dari pilihan warna dan bentuknya juga. Kayak gue bayangin kalau misalnya ditaruh di museum gitu, kayak satu gambarnya dipindahin ke museum, jadi kayak agak ada vibe modern artnya gitu menurut gue. Keren ya? Keren sih. Ya guys, kita lagi lihat-lihat di cave pertama ini, dan kita bisa lihat di sini ada figur kayak orang, ada torsonya, ada kakinya, dan kepalanya kecil gitu, kayak ada garis doang kayak gitu. Dan di sekitarnya ada beberapa hewan yang menurut
gua kayaknya seperti kayak anjing gitu ya. Soalnya ekornya kayak melingkar gitu. Dan mungkin binatang yang lainnya mungkin kayak kambing atau mungkin anjing-anjing lain juga. Karena dibandingkan yang cattle atau sapi-sapinya, ini katanya lebih kecil dan ada proporsinya juga sama figur manusianya. Kayak yang di lainnya juga ada gambar manusia lain di situ, tapi itu kepalanya bundar, sedangkan yang lain mungkin cuma garis doang. Jadi bisa lihat ada variety dari cara ilustrasi manusia dan hewan-hewannya juga. Jadi tadi kita tanya kayak ini dari tahun berapa? Ternyata dari 5.000 sampai 9.000 tahun yang lalu. Kalian lihat lukisan-lukisannya bahkan sudah ribuan tahun dan dia masih ada sampai sebagus ini. Ini keren banget. Dan dia tuh tertua di Afrika. Jadi kayak benar-benar. This is the oldest in Africa, right? The oldest. Yeah, one of the oldest in Africa. Yeah. Wow. Nice, keren. Let's go, kita lanjut ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Did have 6 fingers. Ya. Oh, guys, jadi kalian lihat di sini itu kayak ada orang kan, kayak kaki, badan, terus di tangannya itu ada 5 jari. 6 jari. 6 jari ya. Kalau 5 udah biasa. Ini 6 jari, guys. Wow. Oke. Ya, 6 fingers. Nah, sekarang kita di shelter kedua dan di sini tuh lebih gede dan anginnya lebih banyak juga, enak jadi. Dan di sini juga banyak paintingnya juga, tapi paintingnya juga hampir mirip-mirip sama lagi, kayak banyak sapi-sapi, kayak ternak-ternak gitu juga. Kalian lihat di sini kayak nih warna-warna merah-merah tua, itu biasanya dia pakai batu-batuan gitu yang batu-batuan kayak gini. Nah, bisa jadiin kayak lebih halus bubuk dan dia bisa painting kayak gitu. Dan mungkin waktu itu aku ke Peru dan banyak banget jenis-jenis batuan kayak di Rainbow Mountain gitu. Dan warnanya tuh mirip-mirip kayak gitu, warna-warna tua kayak gitu. Dan ya kalau kalian pernah nonton Lion King mungkin kalian tahu ya scene-scene yang kayak di atas bukit. Dan view-nya tuh beneran keren banget. Ya ini keren banget sih asli. Look at that view. Sekarang kita diajak buat masuk ke dalam cave. Ini kayak di canyon-canyon gitu. Wah, asli keren banget sih. Keinget di Cape Town juga pernah naik bukit-bukit kayak gitu. Is this the entrance? Yeah, this is the entrance. So this is where they said this is where the ruler used to sit. If you can see there's a good Ah, okay. Nice photo shot. and also Yeah. give the Ya. Wow. Kalian lihat view-nya? Cakep, Pol. Fotonya di sini. Iya. Mau foto dulu? Tadi kita sempat foto-foto dulu di sini. Dan sekarang kita turun. Asli tadi baru sama foto-foto dan hasilnya bagus-bagus banget. Kalau mau lihat di IG aja ya. Bagus-bagus tadi fotonya. Ada kameramen soalnya. Gue kira bakal panas banget, tapi di atas ini tuh lumayan teduh. Ini ada Putri Malu. Aku sebutnya Putri Malu. Bukan. Is this the entrance? No, this one you can't go yet. Oh. What we do is like usually we can climb it, but it's a bit high to climb. Oh. But this is also one of them. Okay. And there's a French team that's doing preservation. Yeah. They're the ones that also they put. I think there's a camera. Jadi beberapa tempat ini juga masih diteliti sama beberapa peneliti dari Perancis gitu. This one we should go on the side with it.
Ini bahaya nih dari pinggir-pinggir. What is it kamera? I have no clue, but the team are, still doing the preservation. Oh, So they're the ones that do all these things. nih tim dari Prancis. Kayak dia pakai sensor-sensor, Sideway, masih diteliti. one more time. Yeah. And this one, there is a drugs as well. I only take down the drugs if you see here. Oh iya, ini satu-satunya tempat yang ada jerapah. Jadi banyak jerapah juga di tempat ini. Giraffe. Yeah. There's a 1, 2, 3, 4. Ya banyak banget. 6, yeah. Jadi dulu diyakini, jadi hewan-hewan tuh datang ke tempat ini kayak makan karena masih hijau banget tempatnya dan banyak fauna-fauna di sini, kayak hewan-hewan berkumpul di sini. Ini kita sehari jadi ini ya, peneliti arkeologi kita. Ganti profesi, bukan traveler. Jadi peneliti arkeolog. Arkeolog bener. Ganti profesi sehari. Tapi menarik sih. Kita lagi mencari jalan utama ke goanya. Oh, This one, there's an interesting fact about this one. There's a tea cow that's meeting. If you come and stand here, you will see there's a male cow and there's a female cow breeding here. oh, Yeah, And the male one has a horn. both, yeah. oh iya iya. Ini kayak gambar intim antara sapi gitu, jantan betina. Iya, this also yang More decoration there. jantan, iya. Ini orang-orang juga bawa senjata semua, guys. Yeah. This is the last one. I have a lot of Paintings. paintings. And remember, the last one, there was a tea cows meeting. Yeah. And this one is female cow having Giving birth. baby in her belly. Oh. Kalau ini lukisan sapi itu betina yang dalamnya tuh ada anaknya. Tuh, ada beberapa yang udah pudar juga. Menarik. Aku nemu batu-batuan unik gitu. Batunya bagus banget. Oke, lapar aja nggak apa-apa. Jadi kita nyantai dulu ya, makan-makan kue. Kita belum makan dari pagi. Ini hemat dan kelaparan banget. Kita baru makan apa? Apa coklat bar doang tadi. Haus banget.
This is No? probably Arabs make this one. So And this one? it's kind of a biscuit with chocolates, same as. But you know this one's Somali flag, green, white. Oh iya, ada kue-kue lokal gini. Tadi beli di minimarket tadi. Itu kayak onde-onde ya? Ini kayak apa ya? Kita pakai Kayak apa? yang ada bubuk kelapanya gitu-gitu kan? Oh iya, onde-onde. Kelepon-kelepon. Okay. Iya, kelepon sih. There's some Itu ada kue-kue lain. Kita minum soda-soda. Okay. Ini gak ada kafein You ya? guys like with sugar? No. Like sugar. Oh. Okay, so محسومي. Thank you. Yeah. Hey. Minum kopi akhirnya setelah detox Bang kibu social bene. sehari. Ari, kisi. Iya. Enggak, kemarin gue minum yang latte tapi setengah. Enggak ada efek lah, dikit banget kan. Melugenian. Enggak boleh minum banyak-banyak soda ya, kata dokter. Tapi dia minum terus. Kita butuh gula kan? Iya, kita belum makan butuh gula ya. Kayak turun 3 kilo abis ini gue. Yo Indo, nantikan saya. Gimana kuenya? Kayak kue-kue ya. Kue-kue kering gitu. Kue-kue coklat gini. Kayak lebaran. Enak sih makan pakai kopi. Sure. Oke. Ngopi. Udah ngopi belum? Yeah. Meesha dhagax quraan aad qoo magaaladii ku tabtay. Niranya ya? Oh iya. This is like Somaliland flag. Yes. Yeah. That's it. Just need a star. Do you know what's the meaning behind the? Okay, The red red. is the people that died for the country to Yeah. sacrifice. Okay, yeah. White, it's the peace that Okay. we're in right now. Purity. Green, it's the development and prosperity. Oh, Yeah. And there's a star. jadi merah ini tuh kayak pejuang-pejuang, kayak menghormati pejuang-pejuang. Ini damai. Terus yang It's saying that as a yang Muslim, ini tuh kayak we believe prosperity kayak God. gitu. So Ah, it's, okay. yeah, it's showing that. Is it the Ashadu? Yes, Ashadu an la ilaha illallah. Sis, bendera Somaliland. Ya. Ih, baru sadar gue. Ya, tahu bendera apa ya? Iya. Berita coba yang peace aja, yang peace, yang damai. Cita damai soalnya. Ini apa ya? Kelapa ya? Karena banyak laut di sini. Laut merah. Ada kopa. I think I'll stand there. Guys, jadi sekarang kita kenapa nggak ya nanti ya? Nggak apa-apa sih. Bendera Somaliland. Ya technically ini kayak Iran gitu benderanya, ada merah. Hah? Somaliland. Hargeisa. Wow. Bagus ya?
Mau nggak? Nih sekarang giliran si Daniel buat nih pose-pose dulu pakai bendera Somaliland. Dulu 1, 2, 3. Kibarin dong. Dia ada bintangnya kayak di tengah gitu ya. Udah nggak ada angin lagi. Oke. Bagus tadi ngadep ke sana, benderanya agak ituin dikit. Ya, 1, 2, 3. Oke, dah. Aman. Nah ini benderanya guys. Gede ya. Oke guys, jadi kita turun sekarang. Jadi udah kelar ya. Tapi memang gua-guanya itu kayak shelter-shelter tadi kita udah lihat. Tapi kita udah 115 negara, kayak ngelihat ini tuh salah satu yang menarik juga karena nggak semua negara tuh punya kayak gini, bener nggak? Bener banget. Nah, jadi kayak kita Biarpun kita udah banyak explore, kita banyak hal lagi yang kita lihat. Iya, menurut kita kayak ini salah satu hal baru lah yang kita lihat di Somaliland. Bener-bener unik sih. Unik banget. Nah, mungkin dari kalian penasaran gak sih? Karena waktu itu sebelumnya kita ada nanya-nanya nih di border. Ternyata orang Indonesia tuh banyak yang main ke sini, tapi mereka bukan turis. Makanya ketika kita ke sini, itu banyak kayak tentara-tentara yang bantu kita buat security reason. Kayak kita mesti bayar dan lain-lain gitu. Itu untuk turis, tapi kalau untuk beberapa yang sering masuk ke sini orang Indonesia katanya adalah pekerja seamen, kayak yang kerja di kapal-kapal gitu, yang mampir kargo dan lain-lain. Karena di Red Sea ini banyak pelabuhan-pelabuhan. Jadi mereka sering ternyata ke sini orang Indonesia. Dan beberapa dari mereka, kalau kita sebut Indonesia, mereka tuh welcome banget. Jadi kayak mereka udah tahu Jakarta, mereka tahu kayak, oh Indonesia kayak banyak muslimnya. Iya betul, kayak kita memang negara muslim kayak gitu. Dan jujur aku suka banget sih main ke sini. Bener-bener nambah wawasan baru dan seru banget. Nah, pertanyaannya gimana cara ke sini? Jadi kalian bisa nih kayak transit di Addis Ababa, biasanya itu adalah yang paling gampang dan mungkin opsi yang paling murah juga buat ke sini. Atau kalau kalian mau land border kayak kita ya kalian lihat di video kemarin, kalau kita land border itu lumayan murah, cuman banyak punglinya juga. Dan itu kalian bisa tonton di video sebelumnya juga ya. Oke, sekarang kita lagi balik dan impression gue terhadap gambar-gambar atau lukisan gue di Last Guild ini, menurut gue salah satu yang paling baik yang pernah gue lihat ya. Karena sebenarnya gue udah pernah juga ke cave painting lainnya yang ada di Indonesia, yang ada di Dominican Republic kayak tadi sebelumnya aku pernah bilang juga, dan mungkin ada di Prancis, di Azerbaijan. Tapi kalau dibandingin sama ilustrasi yang digambar di gua-gua sana di negara-negara lain itu, menurut gue ini salah satu yang paling baik. Gimana dari hal preservation ya, kayak dia biarpun udah hampir 5.000-9.000 tahun masih bagus banget, nggak ada graffiti oleh pengunjung, dia masih terjaga banget kualitasnya dari segi warna, dari segi lingkungannya juga. Dan mungkin dari segi seninya menurut gue juga bagus banget, karena kalau kalian lihat di gua-gua yang lainnya itu yang misalnya di Azerbaijan atau di Saudi atau di Indonesia itu gambarnya masih kayak sederhana banget dari segi warna, dari segi figurnya juga. Tapi kalau di sini kayak ada kualitas seninya gitu menurut gua. Kayak ada apa ya? Kalau kalian lihat kayak di galeri-galeri gitu dan ada kayak modern art gitu, menurut gua ini kayak ada aspek abstraksinya juga. Jadi dia nggak cuma berusaha untuk menggambarkan secara proporsional atau secara kayak mengikuti bagaimana kondisi binatang itu atau manusia itu pada kenyataannya, tapi dia juga menerapkan suatu aspek seni ya. Dia berusaha untuk mengabstrakkan gambar-gambar atau hal-hal yang dia lihat dalam kehidupan sehari-hari menjadi suatu hal yang ada aspek seninya gitu. Jadi menurut gue ini sangat unik dan sangat worth it buat di-visit untuk di daerah Somaliland ini. Jadi kalau misalkan ada kesempatan buat ke Hargeisa, ini must do sih menurut gua buat kesini, karena nggak tahu susah juga, cuma sejam dari Hargeisa.
Dan pemandangannya juga bagus banget, nggak cuma lukisan-lukisan aja. Jadi wajib sih dilakukan menurut gue ya. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga di tempat ini adalah kayak kita mesti nggak boleh pegang-pegang lukisannya karena memang itu kan dari batu-batu kapur. Jadi semakin banyak dipegang ya semakin pudar warnanya gitu. Worth it sih ya guys, kayak melihat sesuatu yang baru di Somaliland. Nah, Somaliland itu sebenarnya kalau di Indo kita sebutnya Somalia, tapi karena mereka kayak satu negara, mereka tuh beda wilayah jajahan sebenarnya. Jadi ya secara resmi nggak resmi sebenarnya kita udah unlock negara ini, negara 115. Nah, jadi memang kita nggak ada kesempatan buat pergi ke Mogadishu yang ada di Somalia, tapi karena Indonesia memang mengakui daerah ini ada di Somalia, makanya kita udah unlock negara ke 115. Mungkin nanti kalau misalnya UN udah memutuskan kalau ini udah jadi satu negara, ya kita bakal pergi lagi mungkin untuk menjelajahi seluruh negara yang ada di dunia. Guys, di perjalanan balik kita stop bentar karena ini kita ngelihat ada apa? Kura-kura. Turtles. Hah? Turtle tuh di laut. Oh iya, kalau ini? Tortoise. Tortoise. Ini kan gua sama dengan Galapagos. Dia langsung sembunyi di rumah. Kita sebenarnya jangan main dia. Iya, jangan ganggu ya. Dia bisa lari kenceng. Kelihatan nggak guys tuh? Wow, pertama kali aku ngeliat. Enggak lah, maksudnya udah pernah lihat, cuman kayak unik aja di tengah-tengah gurun gitu. Ada ini kura-kura gini. Is there many tortoise here? Yes. Unik banget. Iya. Kayak dia lagi mengharapkan diri. Enggak, ada lu. Jadinya dia kayak tunggu dulu deh. Dia mau keluar karena dia Oh iya. mengharapkan diri. Iya. Ada kura-kura. Penyu ya, penyu. Bukan penyu. Ini beda lagi ya. Penyu beda lagi. Apa sih? Tortoise itu bahasa itu kura-kura kan? Pura-pura juga ya. Ih, kalian lihat batu-batuannya ini menarik banget. Batu-batu kristal gitu. Nih. Ya. Batu-batu kristal bagus. Ini dengan warna-warna oranye. Iya, kayak lagi safari gitu. Mau lagi safari kan? Iya. Ya, balik lagi lanjut.